Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya, boleh masuk Kak? Silakan duduk. Kasih. Maaf, ini dengan siapa ya? Saya Alfia Bu, yang kemarin menghubungi Ibu untuk konseling hari ini. Oh gitu. Jadi gimana nih kabar hari ini? Baik. Kalau dilihat dari fisik sih baik Bu, tapi mungkin batinnya. Aduh. Alhamdulillah ya, tapi setidaknya dari fisik sehat ya. Alhamdulillah. Terus, jadi sebelumnya nih, Mbak Alfia udah pernah nggak untuk melakukan konseling gitu? Belum pernah. Oh belum pernah. Belum pernah. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan ya sedikit tentang apa sih konseling itu gitu. Ya. Jadi konseling itu sebuah proses bagaimana ya, sebuah proses yang profesional yang dimana itu tuh di situ ada konselor dan konseli. Nah konseli itu tugasnya untuk menyelesaikan atau untuk membantu konseli itu untuk memecahkan masalah gitu. Di dalam konseling sendiri itu ada beberapa asas. Konseling itu dilandasi dengan asas-asas. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan 3 asas saja, 3 asas yang insya Allah penting ya. Yang pertama adalah asas kesukarelaan. Jadi, kan tadi Mbak Alfia kesini dengan sukarela ya? Tidak dengan paksaan kan? Sukarela. Sukarela Bu, ikhlas. Oke, yang kedua adalah asas kerahasiaan. Jadi di sini nanti Mbak Alfia kan akan cerita kepada Ibu ya. Nah, di situ Ibu tidak akan membocorkan kepada yang lain. Jadi dengan kata lain hanya Mbak Alfia dan Ibu saja yang tahu. Nah, yang ketiga adalah asas ketiga yang ingin Ibu jelaskan adalah asas keterbukaan. Jadi Mbak Alfia di sini di dalam konseling ini harus terbuka, harus jujur cerita ke Ibu apa masalahnya untuk agar kita bisa selesaikan bersama-sama masalahnya. Gitu. Bagaimana, sudah paham? Insya Allah paham. Oke. Di sini kita itu ya berbatas waktu ya. Jadi untuk pertemuan ini dibatasi waktu 30-45 menit. Nah, nanti jika di pertemuan yang kali ini Mbak Alfia itu merasa belum cukup konselingnya, nah kita bisa agendakan di pertemuan berikutnya. Kita janjikan di kapan harinya untuk melakukan konseling selanjutnya. Oke, kita udah sepakat tentang waktu konseling hari ini ya. Gimana nih perasaan Mbak Alfia dan kenapa kok bisa sampai sini ingin menceritakan masalah yang apa nih? Mungkin ya penyebab saya kesini mungkin karena saya merasa sedih. Soalnya akhir-akhir ini saya sering dimarahi sama guru. Oh, sering dimarahin ya? Kok bisa gitu? Kenapa kok dimarahin sama guru-guru? Ya, mungkin karena saya sering nggak ngerjain tugas. Coba diceritakan kepada Ibu, apa sih hal-hal yang membuat Mbak Alfia itu tidak bisa mengerjakan tugas? Ya, menurut saya sih penyebabnya karena saya merasa bosan belajar dalam kegiatan sehari-hari. Dari mulai jam 7 saya pergi ke sekolah, kemudian habis pulang dari sekolah harus ikut les. Terus itu setelah udah pulang ke rumah harus ngerjain PR, tugas dan lain sebagainya. Oh gitu. Jadi itu yang bikin Mbak Alfia bosan dan akhirnya tidak mengerjakan tugas. Nah, ini hal apa yang Mbak Alfia lakukan untuk ya agar dia bosan gitu? Ya, kalau saya sih lebih memilih tidur karena saya merasa kalau saya terlalu lelah nanti saya bisa jatuh sakit. Oh gitu. Ini tidurnya lebih awal atau seperti orang-orang biasa ya, jam-jam biasa gitu? Kalau saya sih tidur lebih awal. Oh lebih awal ya? Iya. Begini, kalau Mbak Alfia tidurnya lebih awal, apakah bangunnya itu lebih awal juga? Atau di pertengahan malam, atau waktu subuh itu bangun habis mengerjakan tugas gitu? Iya, bangunnya seperti biasa, nggak bangun lebih awal juga, enggak. Oh gitu, berarti bangunnya seperti tidurnya lebih awal dan bangunnya seperti biasa dan tidak mengerjakan tugas? Oh gitu ya? Iya Bu, saya tahu sih kalau apa yang saya lakukan itu emang salah. Ya, tapi saya sudah merasa nyaman dalam keadaan kayak gini. Ya seharusnya sih saya belajar giat agar nggak gagal dalam ujian. Kamu mengatakan harus giat dalam belajar agar tidak gagal ujian, tapi
sudah nyaman dengan kehidupan yang seperti itu ya? Ya, saya memang bingung dalam masalah ini. Ya memang saya takut gagal dalam ujian. Lalu? Ya saya kesini sih tujuannya untuk dimotivasi mungkin, untuk rajin-rajin belajar. Jadi Mbak Elvia kesini itu membutuhkan motivasi agar semangat dalam belajar itu kembali lagi. Iya, karena kalau saya kayak gini terus berjalan dalam kenyamanan, sering kayak gitu, nanti saya gagal dalam ujian. Oh, jadi Mbak Elvia merasa tertekan ya dalam menghadapi ujian? Betul sekali. Saya kalau gagal dalam ujian ya nanti orang tua saya kecewa, teman-teman saya mungkin juga menjauhi saya. Oh, jadi begini ya, Ibu paham nih sama perasaan Mbak Elvia. Mungkin yang dimaksud sama Mbak Elvia adalah Mbak Elvia ingin berhasil dalam menghadapi ujian, tapi mengalami realita yang seperti itu, yang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, kemudian Mbak Elvia ingin mendapatkan motivasi agar bersemangat kembali dalam belajar, begitu ya? Iya, memang betul kayak gitu. Jadi seperti ini ya Mbak Elvia. Memang ya, orang itu akan merasa bosan jika melakukan aktivitas yang itu saja. Ya. Nah, apalagi di umur Mbak Elvia yang sekarang. Itu Mbak Elvia itu akan ingin mencoba hal-hal yang baru gitu. Nah, orang-orang biasanya itu akan memanfaatkan weekendnya dengan bersama keluarganya atau temannya, kemudian mungkin mendengarkan musik atau jalan-jalan kemana gitu untuk menghilangkan rasa penat, menghilangkan rasa bosan akan keseharian, aktivitas kesehariannya mereka, begitu. Iya juga sih Bu. Biasanya sih saya mendengarkan musik, sukanya jalan-jalan bersama teman-teman, dan mungkin nonton bioskop juga. Bagus tuh, itu solusi yang menurut Ibu sudah bagus gitu. Jadi apa yang akan Mbak Elvia lakukan ke depannya, rencana Mbak Elvia? Saya akan mengatur ulang jadwal belajar, kemudian saya akan buat jadwal ketika weekend nanti untuk jalan-jalan bersama teman-teman, mungkinlah sebulan 2 kali, dan juga mungkin kalau ada film-film baru yang lagi trending kayak gitu, ngajak teman-teman buat nonton di bioskop. Kemudian juga kalau sudah bosan belajar mungkin ya itu mendengarkan musik. Ya, bagus sekali. Mbak Elvia sudah tahu ingin melakukan apa. Nah, kemudian apakah Mbak Elvia akan bersungguh-sungguh dalam melakukannya? Tentu saja Bu, karena saya ingin meraih prestasi seperti dulu lagi. Iya, Ibu yakin kalau Mbak Elvia tuh akan bisa kembali seperti dulu, meraih prestasi-prestasi yang baik gitu. Karena Ibu tahu kalau Mbak Elvia itu termasuk murid yang berprestasi, begitu. Ya, saya senang sekali jika saya ini benar-benar dilakukan. Ya nanti saya agar saya lulus gak gagal lagi dalam ujian. Ya, benar. Saya mungkin akan berjanji untuk melakukan dengan benar-benar. Ya, Ibu senang sekali mendengar antusias Mbak Elvia. Nah, begini Mbak Elvia, apakah ada yang ingin disampaikan lagi kepada Ibu? Mungkin ya, karena saya merasakan sedikit tenang, ada motivasi yang sudah saya dapatkan, mungkin saya cukup. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Terus juga ini kebetulan tuh waktu konseling kita tuh udah berakhir. Nah, gimana kalau kita akhiri konseling hari ini, kemudian kita simpulkan permasalahan hari ini gitu. Jadi Ibu coba simpulkan ya. Tadi di awal Mbak Elvia cerita bahwa Mbak Elvia bosan melakukan aktivitas sehari-hari yang itu saja. Nah, kemudian Mbak Elvia ingin membangkitkan kembali semangat belajar, dan Mbak Elvia juga sudah menemukan solusi untuk bagaimana sih agar bersemangat kembali dalam belajar, yaitu beberapanya adalah mengisi weekendnya dengan jalan bersama teman, dengan bersama keluarganya, atau mendengarkan musik, dan tadi apa tadi? Itu
nonton oh ya, nonton di bioskop ya. ya benar. Nah, ya itu sudah bagus, itu solusi yang sudah bagus. Ya, mungkin saya akan berusaha Bu, buat menghilangkan kejenuhan yang saya rasakan sekarang. Agar hal ini bisa segera diatasi. Ya, alhamdulillah ibu juga senang nih mendengarnya, mendengar apa rencana-rencana Mbak Alfia. Nah, gimana nih perasaan Mbak Alfia sekarang? Sekarang sih saya sudah merasa senang dan lega dengan rencana apa yang saya buat. Ya, alhamdulillah. Nah, berarti kita akhiri ya konseling hari ini. Nah, satu lagi nih Mbak Alfia, coba kita review ya, apa yang akan Mbak Alfia lakukan untuk rencana ke depan? Ya, seperti yang saya katakan mungkin tadi, saya akan mengatur ulang jadwal belajar, kemudian membuat jadwal ketika weekend nanti bersama teman-teman keluar jalan-jalan. Terus ketika ada film trending mungkin disempatkan untuk nonton di bioskop. Ya, sesekali kalau sudah bosan belajar mungkin sambil mendengarkan musik. Ya, alhamdulillah mendengar antusias Mbak Alfia yang begitu besar, ibu ikut senang gitu. Kemudian semoga Mbak Alfia bersungguh-sungguh dalam melakukannya sehingga dapat mencapai apa yang Mbak Alfia inginkan. Ya, mungkin sudah sampai sini saja ya konseling hari ini. Mungkin kalau mau ada yang ingin disampaikan lagi atau masih merasa belum cukup, bisa nanti Mbak Alfia hubungin ibu lagi untuk konseling berikutnya. Baik Bu, mungkin ya terima kasih atas semua motivasi dan apa yang ibu sampaikan. Terima kasih banyak telah membuat saya lega dan senang. Ya, mungkin saya akan melanjutkan aktivitas lainnya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.